Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala karunia, taufik serta hidayahnya dan juga berbagai kenikmatan yang telah diberikan olehnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sehat dan yang paling besar pokoknya itu adalah nikmat iman. Maka kita haruslah senantiasa selalu bersyukur. Terlebih pada pagi hari ini kita masih diizinkan untuk melanjutkan pembahasan kita mempelajari kitab Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafas, ya, karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Dan tak lupa tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, kita sampai pada kaidah yang ke-10 dari kaidah dalam penyucian jiwa. Dan ini merupakan kaidah yang ajib, kaidah yang memang betul harus kita ketahui. Karena banyak sekali terkadang para pengkaji ilmu ilmu akhlak, ya. Naam, untuk memperbaiki hati, ya. Naam, terluput dari tema pembahasan ini, sehingga dia tidak kenal terkait jiwanya itu bagaimana kondisinya. Nah, maka di sini dijabarkan sebagaimana subbabnya adalah sebagaimana di judul babnya ini adalah ma'rifatun nafas. Nah, ma'rifatun nafas. Ma'rifatun nafas artinya adalah mengenal jiwa. Ya, kita harus tahu hakikat dari jiwa itu seperti apa, ya. Nah, kalau kita lihat kalau kita lihat bahwasanya manusia itu terdiri dari 3 hal, teman-teman semua. Ya, manusia itu terdiri dari 3 hal. Nah, kita taruh di sini al-insan, ya, al-insan. Maka dia terdiri dari yang namanya al-jismu. Ya jelas, karena manusia adalah makhluk, ya, al-jismu. Naam, yaitu badan, fisik, ya, tubuh. Dan yang kedua adalah al-aqlu. Naam, akal. Inilah perangkat yang menjadikan manusia itu istimewa, bahkan unggul dari makhluk-makhluk ciptaan Allah lainnya. Ya, karena apa? Karena Allah menganugerahkan kepada kita akal. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah ar-ruh. Ya, ar-ruh. Ruh inilah yang disebut sebagai apa? An-nafsu. Nah, dan ketahuilah teman-teman, ketiga hal ini butuh kepada nutrisi untuk menjaga keberlangsungan kinerjanya sehingga tidak rusak. Ya, karena pada hukum asalnya manusia itu, ya, hukum asalnya manusia itu diciptakan, ya, di dalam bentuk yang sempurna, dalam bentuk yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Tin, ya, fi ahsani taqwim, kata Allah, ya kan? Kami menciptakan manusia itu, ya, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk, ya, dalam sebaik-baiknya bentuk. Maka kalau kita lihat lagi di ayat Al-Qur'an yang lain, ya, bahwasanya Allah menciptakan manusia ini dengan apa? Dengan sebaik-baiknya bentuk, dan memang karena Allah telah memuliakan mereka, ya.
Allah telah memuliakan mereka, memuliakan manusia ketimbang makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Begitu. Maksudnya seperti makhluk ya hidup yang ada di dunia ini kecuali manusia, seperti hewan dan tumbuhan. Mana yang lebih Allah unggulkan, yaitu manusia. Maka manusia itu tercipta dengan akal. Lantas kenapa ada orang yang hilang akalnya, yang gila akalnya? Karena dia tidak merawat akalnya. Karena dia tidak pandai memberi makan akalnya. Jadi masing-masing dari ketiga hal ini, dia butuh kepada nutrisi. Al-jismu ini butuh kepada apa? Makanan yang halal. Ya. Sedangkan akal ini butuh kepada al-ilmu. Yang ilmu ini makanan untuk akal. Digapai dengan cara apa? Ta'allum. Ya. Nah, belajar. Kemudian ruh. Ruh ini butuh ketenangan. Maka bagaimana cara mendapatkan ketenangan? Nafas ya. Yaitu apa? Ibadah. Nah, inilah konsumsi bagi jiwa. Yaitu ibadah. Agar memberikan apa? Ketenangan. Dan ibadah yang bagaimana? Ibadah yang bisa mendekatkan. Berarti tandanya apa? Kita ingat ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir. Karena nanti zikir itu semua puncaknya adalah kepada Allah, ingat Allah, ingat Allah. Contoh di surah yang ke-15, Al-Hijr, ya, ayat 9. Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafizun. Di situ Allah menyebutkan Al-Qur'an sebagai zikir. Berarti orang yang baca Al-Qur'an dengan sepenuh hatinya, keyakinannya, ikhlasnya dia kepada Allah, maka akan menjadikan dirinya dekat kepada Allah. Begitu pula di surat yang ke-7 surah Al-A'raf ayat 205 ketika kita berdoa, wadzkur rabbaka binafsik fi nafsika. Ya, wadzkur rabbaka fi nafsika. Nah, ini ketika kita berdoa, kita berkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala melalui doa kita tersebut. Kemudian ketika di surah yang keempat, surah An-Nisa ayat 103 ya, ketika kita melantunkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Ya, kita berzikir, kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di surah yang ke-20, surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Allah memerintahkan kita untuk apa? Beribadah kepadanya, fa'budni. Dan bagaimana cara beribadah itu? Ya, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, dan salat itulah yang disebut sebagai li zikri di surat Thaha ayat 14. Ya, surat yang ke-20. Untuk mengingatku. Maka nanti puncaknya itu ya ada di surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Karena jiwa ya itu terpatri dengan yang namanya hati. Begitu. Ala bidzikrillahi, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, nah hati itu menjadi tenang. Maka kalau kita ketahui konsep dari nafas ya, an-nafsu. Nah, kata ini ada di dalam Al-Qur'an ya, kata ini ada di dalam Al-Qur'an, tepatnya ada di surah Asy-Syams. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-7 ya sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ya. Kemudian redaksi berikutnya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha. Maka kami karuniakan kepada jiwa tersebut dua sifat. Ya. Nah, ada dua sifat di sini yang Allah karuniakan kepada diri setiap hambanya. Yaitu apa? Sifat fujur. Nah, dan yang kedua adalah sifat takwa. Ya. Lalu apa fungsi dari sifat fujur? Fungsi dari sifat fujur itu artinya ya agar apa? Agar mensupport takwa ini naik.
ya, agar mensupport takwa ini naik dan meningkat di dalam jiwa. Karena dia bersaing, ada lawannya. Begitu. Ya, ada lawannya. Kalau dalam ilmu fisika seperti katalis sifatnya fujur ini. Ya, energi negatif untuk meningkatkan energi positif. Nah, ya, ya, layaknya di dunia ini ada syirik dan juga ada tauhid. Bagaimana cara kita meningkatkan ketauhidan kita ketika kita telah mengetahui hakikat kesyirikan dan berupaya untuk mengalahkan dan memeranginya. Kalau tidak ada kesyirikan, bagaimana tauhid akan meningkat? Ya. Nah, inilah di antara hikmahnya. Nah, namun apabila takwa yang kalah sehingga fujur, nah, meredam cahaya iman, cahaya takwa dalam diri manusia, maka diri manusia itu telah dikelabui oleh syaitan. Ya, di surah An-Nas. Nah, ya. Nah, sifat syaitan ya itu apa? Memberikan bisikan. Ya, memberikan bisikan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Memberikan bisikan-bisikan jahat. Ya, kalau kita tidak meningkatkan takwa kita, maka setan berhasil menguasai ya sifat fujur dalam diri manusia, sifat fujur yang ada dalam diri kita. Nah, takwa ini nanti konsekuensinya adalah iman karena memang dia berasal dari keimanan gitu. Jadi takwa itu adalah apa? Akumulasi bainal iman wal amal salih gitu. Dia adalah akumulasi antara iman dan amal saleh. Iman keyakinan kuat tanpa adanya keraguan-raguan dalam diri dan pembuktiannya dia perlihatkan melalui aktivitas-aktivitas amalan zahirnya hingga terciptalah yang namanya takwa. Konsekuensi dari takwa ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-imtisalu awamirillah, yaitu melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Bukan hanya meninggalkan tapi menjauhi. Begitu, ya. Nah, nah, pembuktian iman itu bisa dirasakan. Pembuktian iman itu bisa dirasakan, ya. Nah, bahkan bisa dideteksi apakah masih ada iman, masih memiliki cahaya di dalam diri kita. Nah, itu kita bisa lihat apa? Bisa lihat dari salat kita bagaimana. Ya, ketika di surah Al-Anfal ayat 2 ada panggilan dari Allah, apakah hati kita bergetar? Ya, wajilat qulubuhum. Ya, nah, apakah hati kita itu bisa bergetar ataukah tidak? Nah, kalau misalkan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an wa idza tuliyat ayatuhu, iman kita bertambah atau tidak? Zadathu. Ya, bertambah atau tidak iman kita? Nah, ya zadathum imana. Nah, ketambahan iman itu ketika kita bisa meningkatkan kualitas sholat kita, ya, dan meningkatkan kuantitas sholat sunnah kita. Ya, kalau sholat wajib, kuantitasnya nggak boleh ditambah ya, udah mutlak gitu. Tapi kalau sholat sunnah, nah, ya ditambah maksudnya itu ya bukan ditambah dari ketentuan yang ada, nah, ya sesuai dengan ketentuan, tapi dia apa? Meningkat dari hari-hari per hari. Yang tadinya sholat sunnah rawatibnya baru apa? 10, akhirnya menjadi 12. Begitu. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Man shala isnatai asyarata fi yaumin wa laylatin. Ya. Naam, isnai asyrata raq'atan fi yaumin wa laylatin. Siapa yang salat 12 rakaat ya dalam sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, akan dibangunkan ya baginya ya surga fil jannah di nah ya dibangunkan rumah baitun fil jannah di surga. Nah. Nah, berarti tadi itu ada jiwa yang ada hati yang tenang digapai dengan takwa.
Baik. Nah, ternyata di dalam Al-Quran jiwa itu ada 3. Jiwa itu ada 3. Nafas tadi, jiwa itu bahasanya apa? Nafas. Kita baca di sini. Qala al-musannifu rahimahullahu Qala al-musannifu hafizahullahu taala, penulis berkata, semoga Allah menjaga beliau, wa mimma yatahattamu fi babi tazkiyatin nafas. Dan di antara hal yang mesti diperhatikan ya, di dalam bab penyucian jiwa fi tazkiyatin nafas, yaitu apa? Ma'rifatu haqiqati hadhihi nafsi. Ma'rifatu haqiqati hadhihi nafas, yaitu mengetahui hakikat ya dari jiwa ini. Nah, dan juga ma'rifatu sifatiha, mengetahui hakikat dari sifat jiwa. Nah, agar kenapa? Diberitahu alasannya di sini, liyas hula al-i'tina'u biha, agar mudah memperhatikan jiwa tersebut. Wa ri'ayatuha, ri'ayah, na'am, dan agar mudah pula menjaga jiwa tersebut. Ya. Dan tentunya mudawa tuha, dan agar mudah untuk mengobati jiwa tersebut minal afat, dari penyakit-penyakit allati tatra'u alaiha, yang masuk kepada jiwa tersebut. Nah, karena penanganan ya kejiwaan ya itu dengan terapi. Ya. Kalau di klinik itu kan dengan psikolog atau psikiater begitu. Tapi kadangkala ada yang tidak muslim, ada yang muslim pun ya belum kenal ya dengan jiwa dalam bingkai Islam begitu. Maka di sini kita wajib belajar perkara ini agar kita mampu mengobati jiwa kita masing-masing. Ya. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan wa qad wasafallahu an-nafsa. Allah Subhanahu wa taala menyifati jiwa fi kitabihil karim di dalam Al-Qur'an bi thalasi sifatin, dengan 3 sifat masyhuratin, yang masyhur, yang telah terkenal, ma'lumatin, dan tentu yang telah diketahui. Ya. Wa hadhihi sifatu, dan sifat-sifat ini raji'atun, kembali ila ahwalin nufusi, kepada keadaan jiwa-jiwa tadi. Baik, kita kenali. Sifat jiwa yang pertama ini adalah an-nafsu al-mutmainnah. An-nafsul mutmainnah ini adalah jiwa yang tenang. Nah, an-nafsul mutmainnah. Kita baca di sini, an-nafsul mutmainnah wa hiya allati itma'anat. Nah, itma'anat bil imani, yaitu jiwa yang tenang dengan adanya iman di dalam hatinya. Begitu. Dan iman tersebut pun berhasil dia buktikan melalui aktivitas-aktivitas zahirnya. Bahkan terlihat dari ucapannya. Nah, karena apa? Wa dzikrillah. Dia mengingat Allah. Bukan hanya dari hati, tapi mengingat Allah melalui lisan. Dan pembuktian ingat Allahnya itu juga ya dia realisasikan, dia implementasikan dengan anggota tubuhnya. Ya, wa ibadatih, dan dia gunakan untuk apa namanya? Beribadah. Ya. Wa husnil iqbali, dan dia apa? Dia support. Nah, untuk senantiasa menghadap Allah dengan apa? Penuh kebaikan. Al-iqbal itu apa? Menghadap. Dengan baiknya penghadapan dia kepada Allah. Seperti itu terjemahnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu, Masya Allah. Dan orang-orang yang beriman itu wa tatma'innu qulubuhum, dan yang hati-hati mereka itu apa? Tenang. Tenang bagaimana? Ya, bizikrillah. Tenang dengan mengingat Allah. Kan betul ya dikatakan oleh Allah di surah Ar-Ra'd tadi, ala bizikrillahi tatmainnul
qulub. Dan ada banyak jenis zikir. Begitu. Ya, kalimat thayyibah itu zikir. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad al-kalimatut thayyibah apa? Shadaqah. Begitu. Kemudian membaca Al-Qur'an juga apa? Zikir. Karena Al-Qur'an tersebut di surah yang ke-15 Al-Hijr Allah sebutkan sebagai apa? Zikir Al-Qur'an. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini Allah tutup dengan kesimpulan yang luar biasa. Ya. Inilah jiwa yang telah mendapatkan pertolongan dari Allah. Begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nafsul mutmainnah." Bayangkan, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbik. Ya, kembalilah kepada Rabbmu. Radiyatan mardiyatan, dalam keadaan ridha, ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ya ke dalam golongan para hamba-hambaku. Kemudian digiring oleh Allah, wadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Nah, ini jiwa-jiwa yang tenang. Nah, jadi kuncinya ada di dalam keimanan dan ketakwaan. Berikutnya adalah an-nafsul lawwamah. An-nafsul lawwamah, apa itu an-nafsul lawwamah? Wa hiya allati ya talumu sahibaha. Nah, itu jiwa yang mencela pemilik jiwa tersebut ala fi'lihi al-khata'i, ya, atas perbuatannya yang jelek. Nah, au taqsirihi fil wajibi, atau ya taksirihi, pelalaiannya di dalam perkara-perkara yang wajib. Dia mengerjakan sholat tapi lalai, begitu. Maka jiwanya itu adalah jiwa yang lawamah, jiwa yang mencela pemilik jiwa tersebut. Au tafritihi, ya, atau apa? Menyepelekan, ya, fit ta'ah, di dalam ketaatan. Nah, ini dia disepelekan. Ah, cuman sunnah, begitu. Ah, cuman sunnah, gitu. Nah, ini orang-orang yang sering menyepelekan. Maka jiwanya itu adalah jiwa lawamah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah SWT berfirman fi suratil qiyamah, di dalam surat Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Di sini ya. Kemudian nah inilah ya jiwa yang tidak terkontrol oleh sifat takwa, ya, melainkan apa? Sudah dikuasai oleh sifat fujur. Maka jiwa tersebut ala amaratu bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, maka di sini kita baca jiwa yang selalu memerintah kepada keburukan, allati tahussu sahibaha, jiwa yang selalu apa? Mendorong, tahussu hassa yahussu, memotivasi pemilik jiwa tersebut ala fi'lil muharramat, untuk melakukan perbuatan yang haram, wartikabil athami, dan juga melakukan dosa-dosa, begitu. Wa taquduhu, dan jiwa tersebut membimbing pelakunya, yaitu pemilik jiwa tersebut, ila mawatinil munkarat, ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat mungkar. Ya, seperti apa? Konser, begitu. Apalagi ya diskotik, apalagi ya, nah ya tempat-tempat yang sebagaimana teman-teman ketahui. Baik. Wa mawadi'ir razilah, dan ya kondisi-kondisi atau ya lokasi-lokasi yang hina, yang rendahan, begitu. Nah, tadfa'uhu wa tadfa'uhu ila fi'lil qaba'ih. Nah. Ya, dan jiwa tersebut tadfa'uhu, mendorongnya, ya, mendorongnya ila fi'lil qaba'ih, untuk melakukan perkara-perkara yang jelek, ya, mulai dari berkata yang jelek, ya, perbuatan awal mula iseng-iseng, canda-candaan, gitu. Nah, waradha'il, dan juga ya perbuatan-perbuatan yang hina, yang rendahan. Kama ja'a fi surati Yusuf, sebagaimana datang dalam surat Yusuf, ya, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la amaratun bisu, ya, dan aku berlepas dari jiwaku, sesungguhnya jiwa itulah amaratun bisu, yaitu apa? Selalu memerintahkan kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang apa? Rahima. Naam. Illa ma rahima rabbi. Naam. Ya.
Kecuali jiwa yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Illa ma rahima rabbi. Kecuali jiwa yang mendapatkan bimbingan dari Allah. Nah, ketika jiwa mendapatkan bimbingan dari Allah, maka apa? Jiwa tersebut nah, mendukung takwa, dan takwa pun mendukung jiwa tersebut, jadi saling mendukung. Nah, lalu bagaimana cara kita mendapatkan bimbingan dari Allah? Bagaimana jiwa kita bisa mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah? Ya, itu bisa teman-teman lihat di surah Al-Baqarah, ya, ayat 25 tuh, ayat 257. Dalilnya di situ agar jiwa mendapatkan bimbingan dari Allah sehingga jiwa kita bisa menjadi mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang mensupport takwa dan takwa mensupport jiwa tersebut. Allah katakan apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu penolong bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum. Ya, Allah lah yang mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari kegelapan, ilan nur, menuju cahaya iman. Maka kita meminta pertolongan kepada Allah. Bagaimana cara kita meminta pertolongan kepada Allah? Dengan zikir, ingat kepada Allah. Baik dengan salat, baik dengan membaca Al-Quran, mempelajarinya, mentadaburinya, ya. Naam. Dan juga berucap dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Nah, kata penulis di sini, fahadhil awsafu as-salasatu linnafs, ya. Naam. Maka sifat-sifat yang tiga ini bagi jiwa, hiya fil haqiqati, dia pada hakikatnya ahwalun muta'alliqatun, ya, muta'alliqatun. Dia adalah keadaan-keadaan yang berkaitan bin nafas dengan jiwa. Walidzalika, dan oleh sebab itu, fa inna hadhil ahwala, sesungguhnya keadaan-keadaan ini tataqallabu wa tataghayyaru. Masyaallah. Ya, yang namanya keadaan-keadaan jiwa itu selalu apa? Selalu tataqallab, berbalik, berbolak-balik, wa tataghayyar, dan berubah-ubah. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan kita sebuah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana, ya, ila ta'atik. Nah, bihasabil waridat, sesuai dengan adanya faktor-faktor allati taridu ala nafas, yang masuk kepada jiwa. Nah, biasanya apa? Faktor-faktor duniawi, begitu, yang seringkali mengubah jiwa manusia yang dari taat menjadi maksiat, padahal jiwanya sudah mutmainnah, namun berubah menjadi apa? Jiwa yang la amaratun bisu, begitu. Dan memang ini sudah dibuktikan, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Ada di pagi harinya orang itu beriman, namun wayum si kafiran, ya, di sore harinya menjadi kafir. Kenapa? Karena dia menjual agamanya untuk, ya, sedikit dari dunia. Nah, menggadaikan. Maka perkara yang paling mahal di atas dunia ini adalah apa? Iman. Nah, ya. Faqad tajtami'u, maka terkadang qad, ya, qad masuk ke fi'il mudhari'. Terkadang hadhihi sifatu, sifat-sifat ini tajtami'u, ya, berkumpul indal insan, ya, pada diri manusia, fi yaumin, pada satu hari. Wahidin, ya, pada satu hari, bihasabi halin nafsi, sesuai dengan kondisi jiwa tersebut. Tadi kan dalam satu hari orang itu bisa apa? Bisa beriman, ya, mendapatkan jiwa yang tenang, mutmainnah, kemudian apa? Berubah menjadi jiwa yang lawamah, yang mencela pemilik jiwa tersebut, dan akhirnya bisa berubah lagi menjadi apa? Jiwa la amaratun bisu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini kita akan lanjut nanti pada pertemuan berikutnya, ya, di mana ahlul ilmi mempermisalkan dengan permisalan-permisalan yang luar biasa, bisa kita ambil nanti hikmah dan faidahnya insya Allah terkait tiga jenis atau tiga macam karakter jiwa manusia, baik yang mutmainnah, lawamah, maupun amaratun bisu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.